mic-nya supaya kita bisa menyaksikan atau mengalami kuasa Tuhan bersama-sama. Saat ini juga yang bergabung bersama-sama dengan kita adalah Gereja Baptis Indonesia Jati Bening Cabang Ciseeng. Senang sekali kalau Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian juga bersama-sama dengan kita semua dalam ibadah live streaming bersama-sama dengan Jemaat Gereja Baptis Indonesia Jati Bening. Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, ada beberapa pengumuman yang mungkin perlu kita ketahui bersama-sama. Pasti gereja akan berterima kasih kepada kita semua yang sudah melayani dalam pekerjaan Tuhan dalam ibadah raya ini, baik yang melayani di altar gereja maupun saudara-saudara tim multimedia, panitia musik, dan juga tim musik maksud saya, dan semuanya yang terlibat di dalam pelaksanaan ibadah raya live streaming ini. Rencananya saya kira juga termasuk direkam juga mungkin pada hari ini, betul ya? Direkam, jadi nanti Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian juga bisa menyaksikan kalau ingin mengulang ibadah raya kita bersama-sama. Ada beberapa hal yang penting atau mungkin satu hal saja yang berkenaan dengan kegiatan gereja. WBI, organisasi WBI kita akan mengadakan kegiatan Bapak Saudara-saudara sekalian untuk menyambut atau merayakan hari raya kemerdekaan Republik Indonesia, negara yang kita cintai ini, yang ke-75. Gereja akan mengadakan kegiatan yang dikoordinir oleh WBI. Jadi Bapak Saudara-saudara sekalian, mari kita coba mengikuti acara yang sudah dipersiapkan oleh mereka, yaitu kegiatan yang bertemakan tetap kompak, sukacita, dan sehat bersama keluarga selama pandemi ini. Mereka akan mengkoordinir kita dengan kegiatan yang melibatkan seluruh anggota keluarga kita di rumah masing-masing dengan masak, mungkin bisa masak nasi goreng dan seterusnya. Dan mari kita tunjukkan kekompakan kita, kesehatian kita bersama keluarga, dan difoto. Dan foto kolase ini, foto kolase yang ada beberapa foto tapi dalam satu frame, itu nanti dikirimkan kepada keluarga Pendeta Edi Sujarwo sebagai jurinya. Nanti kita akan mendengar paling lambat tanggal 14 atau 15 Agustus, 14 Agustus saya kira. Ya, nanti akan dilihat kira-kira siapa sesungguhnya di antara beberapa keluarga ini yang ikut serta dalam acara ini, sungguh bisa memperlihatkan kesehatian, sukacita yang luar biasa. Ibu Bapak Saudara sekalian, itulah pengumuman dari kami. Nanti kalau ada yang belum jelas, silahkan telepon atau bertanya kepada WBI atau mungkin langsung pada seksi acara atau Bu Marni. Saya kira itu saja yang penting bagi kita. Sekali lagi terima kasih Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian. Mari kita terus, gereja terus menghimbau, kita pastikan bahwa kita semua stay at home, stay healthy, dan tetap kita memuliakan nama Tuhan di dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Mungkin dalam beberapa ke depan, gereja akan mengadakan ibadah offline, tapi kita akan kaji terus apakah nanti kira-kira bisa kita mengadakan ibadah offline. Kita lihat, pasti akan diumumkan kepada kita semua. Baik, saya kira cukup itu saja pengumuman dari Gereja Baptis Indonesia Jati Bening bagi kita semua. Kita akan membuka ibadah kita pada hari ini dengan menaikkan 2 pujian yang berturut-turut. Pak Era dan Mbak Silvi akan menolong kita dalam menaikkan pujian ini. Yang pertama-tama adalah Ku Cinta Keluarga Tuhan. Terjalin
Bapak, saudara-saudara sekalian, ayat panggilan berbakti diambil dari kitab Filipi pasal 2 ayat 14 sampai 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saya mengajak kita semua untuk tunduk kepala. Mari kita pusatkan pikiran dan hati kita kepada Allah, Allah Bapa yang bertakhta di kerajaan surga yang mulia, Allah yang sangat memperhatikan seluruh segi kehidupan kita, dan Allah yang mau agar kita hidup di dalam rencana dan rancangannya. Mari siapkan hati kita, pikiran kita kepada Allah yang baik ini, Allah yang maha kasih, yang kita kenal dalam Yesus Kristus Tuhan, yang sudah memelihara hidup kita, sudah senantiasa memberi kesempatan kita untuk menikmati segala kemurahan dan kebaikannya. Kuasanya turun atas kita, kekuatannya kita, dan kasihnya itulah, Ibu Bapak saudara-saudara sekalian, yang boleh kita rasakan. Karena Allah kita adalah Allah yang maha kasih. Mari kita pujikan sekali lagi bersamamu Bapa. Indah sekali persekutuan bersama-sama dengan sekali Bapa di surga ketika kami menikmati persekutuan yang bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Itulah menjadi kami selalu haus akan Engkau ya Bapa. Bapa di surga, Allah kami yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang mengendalikan alam semesta dan jagat raya ini Tuhan. Yang berkuasa atas hidup dan mati setiap umat ciptaannya ya Bapa. Saat ini kami umat-Mu ya Tuhan, datang menghampiri-Mu, bersembah sujud di hadirat-Mu. Allah di tempat yang maha kudus, di surga, di tempat yang maha mulia. Kami saat ini datang kepadamu Tuhan. Mohon Engkau memimpin seluruh rangkaian ibadah kami kepadamu Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tolong kami untuk menikmati hadirat Tuhan ya Tuhan, di tengah-tengah kami bersama keluarga kami masing-masing. Kami menikmati pengalaman yang luar biasa di dalam ibadah pada saat itu. Kita kami datang kepadamu dengan puji-pujian kami Tuhan. Kau yang Allah yang bertahta di atas puji-pujian. Kita kami datang kepadamu dalam persembahan dan perpuluhan kami. Kita kami datang dalam doa-doa pengucapan syukur dan syafaat kami ya Bapa. Dan ketika kami datang untuk menikmati firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu Bapak Pendeta Edi Sujarwo, Tuhan
Biarlah kami menikmati pengalaman yang luar biasa. Kuasa-Mu turun Tuhan, bekerja atas kami semua yang merubah hidup kami untuk Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin kami, kuasai kami. Segala peralatan perlengkapan kami gunakan. Saat ini kami sedang live streaming Tuhan, tolong kami Tuhan. Semuanya boleh berjalan dengan baik, lancar. Engkau yang bekerja, Engkau yang bertindak buat kami. Oh haleluya Tuhan Yesus. Engkau yang merubah seluruh hidup kami untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon ampun segala dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga menaikkan pujian dan doa kami. Oh haleluya Tuhan Yesus. Amin. Mari kita naikkan lanjutkan dengan pujian kita kepada Tuhan. Kita masuk dalam bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Filipi pasal 2 ayat 16 sampai 16. Minta tolong Mbak Silvi baca firman Tuhan ini. Kitab Filipi pasal 2 ayat 16 sampai 16. Ayat 12 sampai 16. Silakan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah pekerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaannya menurut kerelaannya, bataha. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Baik, terima kasih Mbak Silvi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia bagi setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya di dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan menaikkan pujian kita bagi Tuhan tiada mustahil, sekaligus mempersiapkan kita masuk doa khusus, doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Edi Sujarwo.
hari ini kami mengucapkan syukur karena Tuhan begitu luar biasa baik bagi kami. Kami mengangkat syafaat kami Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati pekerjaan Tuhan di Gereja Baptis Jati Bening. Namun terlebih daripada itu juga kami serahkan semua jemaat-Mu. Tuhan memberkati supaya semua jemaat Tuhan satu persatu Tuhan berkati mereka. Tuhan lindungi mereka. Tuhan sertai mereka. Bahkan jauhkan mereka dari segala mara bahaya apapun. Berkati juga untuk setiap pekerjaan dan usaha yang dilakukan jemaat Tuhan. Pak, apalagi saat-saat seperti kondisi sekarang ini. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan. Mungkin usahanya mulai sepi dan sebagainya. Namun kami percaya kuasa daripada Tuhan Yesus dapat melakukan segala sesuatu yang luar biasa bagi jemaat. Sehingga mereka dicukupkan, mereka disertai, mereka dilindungi, dan mereka tidak kurang satu apapun. Bagi yang sakit, Tuhan memulihkan dan menyembuhkan. Dan bagi yang berkekurangan, Tuhan mencukupkan. Berkati anak-anak kami yang sudah mulai sekolah, walaupun setiap mata pelajaran dengan baik. Berkati juga yang kuliah, berkati juga jemaat-Mu yang bekerja di luar kota, supaya Tuhan juga memberikan pelindungan dan penyertaan. Kami juga serahkan gereja-Mu ya Tuhan, dalam segala program-programnya di tahun ini, supaya Tuhan terus memakai, Tuhan mencukupkan keperluan gereja kami, baik dalam anggaran belanja kami, dalam setiap bulannya, maupun juga keperluan-keperluan khususnya dalam ladang misi kami untuk pengabaran Injil-Mu. Kami bersyukur kalau Tuhan anugerahkan tempat-tempat pelayanan yang baik bagi kami. Baik itu di Kerawang, Tuhan berkati pendeta Tri yang melayani di sana. Tuhan berkati juga Adit yang melayani di Purwakarta. Tuhan berkati juga untuk Pak Andreas yang melayani di Sentul City. Dan kami juga berdoa untuk kekosongan gembala sidang di Gereja Baptis cabang kami yang ada di Seeng. Tuhan juga nanti berikan gembala yang baik. Demikian pula kekosongan gembala yang ada di Sumatera, di U2 Karyadadi. Tuhan juga memberikan dan juga berkati Pak Suyadi yang melayani di Lampung, di Tulang Bawang. Kami percaya Tuhan, Engkau menyatakan kuasa-Mu. Inilah kerinduan kami untuk menjadi gereja yang misioner, gereja yang melakukan amanat agung-Mu. Kami serahkan juga untuk kebutuhan-kebutuhan PI dan kebutuhan-kebutuhan cabang-cabang kami. Mungkin mereka memiliki tempat ibadah, mungkin juga mereka sedang ingin membangun rumah pastori dan sebagainya, keperluan-keperluan yang lain. Tuhan yang akan mencukupkannya. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk gerejamu ini, supaya kami terus menjadi berkat bagi lingkungan, dan bahkan juga kami anak-anakmu yang melayani sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya pelayan kami berkenan kepadamu. Baik itu anak-anak Tuhan yang melayani di perancang, guru-guru sekolah minggu. Sentosa bagiku, melayani Rajaku, melayani Rajaku. Ku serahkan hidupku, sukacita damai berkat melayani Rajaku. Bahagia melayani
sekalian, firman Tuhan yang menyiapkan kita untuk menyampaikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan kita kepada Tuhan itu diambil dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Bapak saudara-saudara sekalian, di layar kaca Ibu Bapak saudara-saudara di rumah sudah terlihat tercantum nomor rekening gereja. Ada 2 nomor rekening gereja, yaitu nomor rekening gereja untuk operasional dan juga kebutuhan PGG, pengadaan gedung gereja. Jadi silakan Bapak saudara-saudara sekalian mengirimkannya persembahan dan persepuluhan tersebut melalui kedua rekening tersebut. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Minta tolong Mbak Era bisa pimpin kita dalam doa persembahan ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang mengasihi kami bersyukur bahwasanya kami boleh bersama-sama melayani di dalam ibadah live streaming di pagi hari ini ya Bapa. Kini tiba saatnya kami untuk mengembalikan sebagian berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Kiranya Engkau berkati tiap tangan-tangan yang akan memberi, Engkau berkati pribadi lepas pribadi ya Bapa, sehingga persembahan yang akan kami persembahkan ya Bapa boleh bermanfaat bagi perluasan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami sudah berdoa ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Amin, terima kasih Mbak Era. Ibu Bapak saudara-saudara sekalian, sebentar kita akan diberkati Tuhan, yaitu firman Tuhan yang pasti akan menolong kita menyenggarkan seluruh kehidupan rohani kita, yang menuntun kita, mengarahkan kita dan menerangi hidup kita, yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi Sujarwo dengan judul Setia dalam Melayani. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman dan sabda Tuhan tersebut bagi kita semua. Menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatiku, hanya itu kerinduanku. Kami datang kepadamu ya Tuhan, tiba saatnya ya Allah, kami ingin mendengarkan setiap firman yang Tuhan katakan bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya.
Urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan hamba-Mu, supaya setiap berita firman Tuhan yang Kau katakan lewat bibir lidah hamba-Mu adalah berita firman Tuhan yang mengokohkan iman jemaat-Mu, yang menguatkan iman jemaat-Mu, sehingga setiap pendengar diberkati oleh Engkau. Ampuni setiap kesalahan dan dosa-dosa hamba-Mu, ampuni setiap kesalahan kami. Berkatalah Tuhan, siapkan fisik kami, hati kami, baik kami yang melayani di gedung gereja ini, maupun bagi jemaat Tuhan yang sekarang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan berikan kekuatan ekstra buat mereka untuk bisa mendengarkan firman-Mu pada saat pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami serahkan kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk anak-anak Tuhan yang sudah melayani, Pak Bagus, Mbak Era, dan juga Silpi. Silakan duduk. Ya. Ya. Luar biasa saudara, hari ini kita mencoba untuk bisa ibadah secara live streaming, dan juga bersyukur untuk anak-anak muda yang sangat memiliki kreativitas yang luar biasa. Setia dalam melayani Tuhan. Saya percaya semuanya pasti diberkati Tuhan. Saya percaya semuanya pasti dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan belajar pentingnya hidup setia. Karena saat ini banyak orang ditemui tidak setia. Betul ya saudara ya? Banyak orang Kristen kehilangan persekutuan yang indah dengan Tuhan karena mulai tidak setia. Banyak orang Kristen kehilangan pengharapan dalam hidup mereka sehingga timbul kekhawatiran, kecemasan, penuh dengan gerutuan, bahkan penuh dengan emosi atau tidak stabil dalam pikirannya karena mulai tidak setia. Banyak orang Kristen usahanya tidak berjalan dengan baik, bahkan mendekati keruntuhan. Semua pekerjaan tidak berjalan dengan lancar. Mungkin karena penyebabnya kurang setia. Banyak juga keluarga yang hancur karena juga mungkin tidak setia. Banyak problem dan masalah yang dihadapi itu akibat dari ketidaksetiaan. Semua orang punya kerinduan, seperti saya juga punya kerinduan. Saudara juga pasti punya kerinduan. Semua orang yang hidup pasti punya kerinduan. Namun apakah kerinduan kita untuk setia kepada Tuhan adalah satu kerinduan yang terbesar dalam hidup kita? Kalau kita sebagai orang tua pasti kita rindu anak-anak kita menjadi anak-anak yang setia, betul ya? Anak yang takut akan Tuhan, anak yang sungguh-sungguh diberkati dalam kehidupan dan masa depannya, bisa meraih cita-citanya, bisa membawa nama baik untuk Tuhannya maupun orang tuanya. Pasti kita mempunyai kerinduan sebagai orang tua untuk anak-anak kita. Kalau pemuda pun pasti punya kerinduan. Pasti nanti mereka ingin mendapatkan pekerjaan yang baik, lalu mendapatkan penghasilan yang baik, dan juga pasti ingin mendapatkan pasangan hidup yang baik. Itu semua adalah kerinduan. Karena semua orang yang hidup pasti punya kerinduan. Demikian juga Tuhan Yesus. Dia punya kerinduan bagi umatnya. Kerinduannya adalah supaya anak-anaknya itu setia. Bukan hanya anak-anaknya setia, tetapi juga harus melayani sampai akhir hidupnya. Itu kerinduan. Seperti saya punya kerinduan, seperti saudara punya kerinduan. Kalau kita berimajinasi saudara, akan semua kerinduan kita. Kita ingin setia, kita ingin diberkati. Nah sekarang pertanyaannya yang luar biasa. Apakah kerinduan saudara terhadap gereja yang sekarang ini kita bergereja?
Adakah saudara punya kerinduan? Punyakah saudara kerinduan yang luar biasa bagi gereja kita ini? Mari kita renungkan bersama-sama, supaya kita bukan hanya punya kerinduan, tetapi juga kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Amin. Puji Tuhan. Dalam nas kita hari ini saudara, dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayat 12 sampai yang ke-16, walaupun sampai ayat yang ke-18. Yang pertama saudara, kita akan melihat di sini, mengerjakan keselamatan yang telah Allah berikan dengan setia atau taat. Jadi yang pertama, mengerjakan keselamatan yang Allah telah berikan dengan setia dan taat. Coba kita lihat ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Keselamatan yang kita terima dari Allah adalah secara cuma-cuma. Hal itu disebut dengan anugerah saudara. Oleh karena itu kita yang telah mendapatkan anugerah itu harus mempertahankan keselamatan itu dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Kalaupun menjadi orang yang taat atau setia itu tidaklah gampang, tidaklah mudah. Tetapi Tuhan senang pada orang yang taat dan setia. Di dalam ketaatan seseorang akan mengalir berkat dan pertolongan Tuhan. Artinya Tuhan sangat senang menolong orang-orang yang didapatkannya setia dan taat. Kalau saudara melihat para pelayan waktu pernikahan di Kana, mereka menunjukkan ketaatan. Apapun yang dikatakan Yesus mereka kerjakan. Mereka tidak protes. Mereka tidak mengatakan apapun, mereka tidak melawan. Mereka mengerjakan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dan apa terjadi saudara? Ketaatan mereka membuat air itu menjadi anggur. Kalau kita melihat murid-murid pada waktu semalaman menjala ikan dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Lalu mereka pulang, pagi-pagi mereka membersihkan jala itu di tepian danau. Lalu Yesus datang. Apakah kamu mendapatkan sesuatu? Tidak. Sekarang berangkatlah, beralihlah kembali, tebarkanlah jalamu. Mereka taat. Dan apa yang terjadi? Mereka bisa menangkap ikan yang sangat luar biasa banyak, 120 ekor. Wah, ini luar biasa. Artinya saudara, ketaatan itu menjadi satu bukti nyata bahwa Tuhan mengalirkan berkat kepada orang yang setia dan taat. Bahkan ketika saudara melihat kitab Ulangan, Tuhan menjanjikan berkat yang luar biasa besar kepada umat Israel kalau mereka setia dan taat. Kalau saudara lihat Ulangan 28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan. Apa saudara? Hari ini kau lakukan dengan setia. Jadi kerinduan Tuhan bagi anak-anaknya yang dikasih adalah hidup dengan penuh ketaatan, hidup dengan penuh kesetiaan total saudara. Karena dengan menunjukkan kesetiaan atau ketaatan, tangan Allah yang begitu murah itu akan mencurahkan berkat bagi orang yang taat atau orang yang setia. Demikian juga kerinduan Paulus kepada jemaat di Filipi, supaya mereka setia atau taat dalam melayani. Kalau ia tidak, walaupun ia tidak ada di tengah-tengah mereka, tetapi Paulus tetap merindukan mereka tetap setia apapun kondisinya. Di luar sana banyak orang yang telah kehilangan kesetiaannya kepada Tuhan, saudara. Mereka hidup dengan seenaknya sendiri. Sekarang bagaimana dengan kita? Apakah saat ini kesetiaan kita sudah mulai menurun? Ibarat kain sudah mulai usang. Kita sering mendengar
mengawali dengan baik, namun sayang mengakhirinya dengan tidak baik. Tetapi Paulus katakan hari ini menekankan supaya kita yang setia hendaklah makin setia. Kita sudah mengawali pertandingan yang baik, kita harus mengakhiri dengan pertandingan yang baik. Jangan kita sekarang setia, bulan depan tidak. Atau kita sebuah waktu dulu setia, sekarang tidak kita setia. Itulah yang dikatakan oleh Paulus. Oleh karena itu dia berkata, geter gratis. Yang artinya melakukan sesuatu keselamatan itu dengan sempurna. Jadi keselamatan yang ada dalam diri kita harus lakukan, harus selesaikan dengan sempurna. Jangan berhenti di tengah jalan. Kita kerjakan tugas dan tanggung jawab kita sampai sempurna. Jangan berhenti di tengah jalan. Tetap kerjakan. Jangan melakukan dengan setengah hati. Jangan melakukan dengan asal-asalan. Tetapi kerjakanlah apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan perintahkan dengan sungguh-sungguh. Kalau saat ini kita dipercaya untuk melayani, jangan berhenti di tengah jalan. Tuntaskan tugas pelayanan itu sampai sempurna hasilnya. Mengapa? Karena Tuhan selalu memberikan berkat kepada kita, bukan setengah-setengah. Karena Tuhan pada waktu dia terjun, pada waktu dia menjadi manusia, dia menyelesaikan tugas dengan tidak setengah-setengah, sampai sempurna, sampai menghasilkan hasil yang Tuhan harapkan. Itulah yang menjadi alasan Paulus. Oleh karena itu ayat 13 berkata, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Artinya kalau Allah sudah melakukan apapun dalam hidup kita dengan sempurna, kenapa kita tidak mengerjakan tugas pelayanan Allah yang diberikan dengan sempurna? Jangan awalnya baik, tetapi mari kita juga berusaha mengakhirinya dengan baik. Jadi gereja ini merindukan saudara untuk terus taat. Jadi pertanyaannya yang sekarang ini menantang saudara, siapkah saudara menjadi orang yang taat dan setia? Jangan berhenti di tengah jalan. Ketika saudara, ketika saya, ketika siapapun diberikan tugas pelayanan, teruslah selesaikan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Lalu yang kedua saudara, melakukan dengan kerelaan, bukti dari sebuah kesetiaan atau ketaatan. Melakukan dengan kerelaan, bukti dari sebuah kesetiaan atau ketaatan. Ayat 14, luar biasa. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Atau kata lain dengan bertengkar saudara. Harapan dan kerinduan Paulus bagi jemaat di Filipi adalah mengerjakan tugas pelayanan dengan setia, dengan penuh ketaatan, namun juga ditambah dengan penuh kerelaan. Kalau saudara bersungut-sungut ya, atau ngedumel ya, itu kira-kira rela atau rela itu ya. Rela atau rela itu ya. Kalau apa-apa dilakukan misuh-misuh ya. Kalau kita menyuruh anak kita, satu contoh, untuk memberi ke warung, pergi ke warung untuk membeli mungkin masako atau garam. Lalu anak kita sambil menggerutu, ngendumel, ya, di tengah diperintahkan, terus saya itu jajannya berapa ini untuk saya ya. Harganya masakunya 2.000, jajannya 10.000, enggak cocok ya saudara. Nah, sudah bayangkan. Nah kira-kira bagaimana kita sebagai orang tua? Pasti tidak senang. Demikian juga saudara ketika Tuhan melihat anak-anaknya yang mengedumel, yang bersungguh-sungguh dalam melayani, rupanya tidak senang. Dan rupanya salah satu yang menjadi penghalang bagi Musa dan bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian adalah apa? Bersungut-sungut dan bertengkar. Dan sekarang kita makin mengerti, kalau seperti itu berarti apapun yang Tuhan berikan tugas untuk kita lakukan dalam pelayanan, hindarkanlah pertengkaran, hindarkanlah perbantah-bantahan, karena itu gambaran ketidakrelaan saudara. Jadi Paulus merindukan jemaat Filipi melakukan tugas pelayanan dengan kerelaan dan ketulusan, karena hal
itu terpancar suatu ketaatan. Sehingga ayat 15 berkata, dengan demikian, dalam bahasa sehari-hari saudara, kalian menunjukkan bahwa kalian adalah anak-anak Allah yang tidak tercela, yang hidup dengan tulus dan benar di tengah-tengah orang yang jahat dan berdosa. Dan pada waktu kalian menyampaikan kepada mereka berita yang memberi hidup, hendaklah kalian menjadi bagi mereka seperti cahaya yang bersinar menerangi dunia. Apa yang dapat ditunjukkan kepada dunia, pada orang di sekitar kita? Daya tarik seperti apa supaya mereka mengenal kehidupan Yesus? Yaitu cara hidup kita yang diubah, cara pikir kita yang diubah, penguasaan diri kita yang diubah. Terlebih lagi komitmen kita yang diubah untuk terus menjadi berkat. Dan itulah rupanya saudara, melayani dengan tidak bersungut-sungut rupanya menjadi hal yang sangat menyenangkan kepada siapapun, baik kepada orang yang dilayani maupun juga kepada Tuhan. Sehingga kita tidak akan meladeni karena kita melakukan dengan kerelaan. Kita tidak meladeni yang hal-hal yang negatif. Kita berusaha untuk hidup sebagai anak-anak Allah yang menjadi terang dan garam. Kita tidak akan bertengkar, kita akan berbantah-bantahan, kita tidak akan menyalahkan, kita tidak akan mencari kesalahan, namun kita akan belajar bagaimana kita membawa kabar baik bagi semua orang. Rupanya luar biasa saudara. Yang kedua, ketika kita diberikan tugas, lakukanlah pelayanan itu dengan tidak bersungut-sungut. Lalu yang terakhir saudara, yang ketiga, kesetiaan atau ketaatan menghasilkan prestasi yang membahagiakan saudara. Ingat, kesetiaan atau ketaatan menghasilkan prestasi yang membahagiakan. Ayat 16 saudara, dalam bahasa sehari-hari saya senang. Kalau kalian hidup seperti itu, nanti ada alasan bagi saya untuk merasa bangga mengenal kalian pada waktu Yesus Kristus datang kembali. Itu buktinya bahwa perjuangan saya tidak sia-sia dan usaha saya ada hasilnya. Yang ketiga, kerinduan Paulus adalah kesetiaan atau ketaatan jemaat Filipi membuat bahagia karena perjuangannya tidak sia-sia. Apa yang membahagiakan bagi seorang guru? Ya, di sini ada banyak guru di gereja kita. Pasti ketika melihat muridnya berprestasi, hidup di tengah masyarakat dengan baik, pasti senang, ya. Pasti senang guru itu. Sekalipun tidak pernah mendapatkan sesuatu, sekalipun muridnya berhasil luar biasa, kayanya minta ampun, tetapi tidak pernah gurunya itu mendapatkan sesuatu dari dia. Namun ketika mendengar anak itu berhasil, sebagai seorang guru pasti apa? Senang. Dan rupanya inilah yang dilakukan oleh Paulus. Aku senang ketika nanti mendengar engkau dan bahkan menyaksikan engkau bersama-sama dalam kerajaan surga. Sehingga usahaku dalam membawakan kebenaran firman Tuhan, dalam mengajarkan Alkitab, dalam mendoakan tidak menjadi sia-sia. Wah, demikian yang dilakukan oleh Paulus. Itulah yang membuat bahagia, di mana Paulus yang melayani dengan sungguh-sungguh jemaat Filipi, dan jemaat Filipi menunjukkan kedewasaan rohaninya. Sebagai guru sekolah minggu pun saudara pasti bahagia ketika para murid-murid menunjukkan kedewasaannya dalam kehidupan rohaninya, sehingga mereka menjadi murid yang setia. Jadi betapa indahnya, apalagi ketika pengharapan Paulus itu terjadi di dalam gereja kita. Betapa bahagianya semua yang melayani di tempat ini. Siapapun yang melayani pasti akan bahagia karena melihat hasil dari jemaat Tuhan yang menjadi garam, yang menjadi teladan dimanapun mereka hidup. Wah, itu luar biasa saudara. Jadi apa yang harus kita buat dalam gereja kita? Berikanlah yang terbaik. Yang membahagiakan adalah ketika kita semua menjadi jemaat yang setia, semangat, sehati, dan bersungguh-sungguh dalam memajukan gereja ini.
Tentunya bukan hanya dengan omongan, tetapi juga dengan gerakan. Jadi saudara, ketika kita melihat 3 hal ini, luar biasa. Yang pertama, untuk kita menjadi orang yang setia, mengerjakanlah keselamatan kita yang telah Allah berikan dengan taat. Lakukanlah apa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan kerelaan, bukan dengan berbantah-bantahan. Yang ketiga, ketaatan akan menghasilkan prestasi yang membahagiakan dalam hidup kita. Percayalah, ketaatan kita, kesetiaan kita tidak akan pernah menjadi sia-sia. Inilah berkat yang kita bisa renungkan pada saat hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari saudara, yang ada di tempat ini kita akan berdiri bersama-sama, dan yang di rumah saudara bisa merenungkan firman Tuhan hari ini. Pujian yang kita akan nyanyikan hari ini menjadi satu pujian doa. Saudara bisa mendoakan keluarga saudara. Saudara bisa berdoa untuk diri saudara sendiri. Apakah saudara sekarang ini sudah sungguh-sungguh setia, atau saat ini kita sudah kehilangan kesetiaan itu? Mari sajak kembali untuk saudara setia. Bagi Yesus semuanya.